Silahkan Bu, dan sebutkan namanya, dari mana, dan singkat. Assalamualaikum, saya Ibu Wahyu dari Depok. Mau tanya ke Gus Bahak, mau bagi ilmu sakleknya Gus. Dalam ibadah, segala ibadah itu kan tergantung ikhlas. Ikhlas itu kadang hati ikhlas, pikiran enggak. Kadang pikiran ikhlas, hati enggak. Nah itu cara nyingkronin itu gimana Gus Bahak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Langsung dijawab sama Gus Bahak. Ya ini alhamdulillah ada yang berani tanya ikhlas. Ini semua yang datang juga agak ikhlas. Karena ikhlas itu makom yang susah. Tapi justru itu tantangan apa? Jadi kalau tadi Asmani siapa? Soalnya dari Bogor tadi ya, dari mana? Depok ya dari. Depok ikut Bogor apa Jakarta? Coba apa gitu? Pokoknya ikut dunia lah pokoknya. Jadi begini, ini sekaligus mengertikan teman-teman dari BG, alumni semuanya yang hadir. Ikhlas itu nomor kesekian, yang penting protap ibadahnya itu benar. Misalnya gini, Anda sholat gak ikhlas tapi jamaah. Gak ikhlas, ingin dapat pujian tapi jamaah. Itu di situ kan ada pengakuan kalau itu wajib. Jadi selalu ada kebaikan dalam kebaikan, meskipun tidak ideal. Misalnya Anda jamaah tidak ikhlas. Tapi mengekspresikan diri sujud, mengekspresikan diri ruko itu sudah luar biasa. Makanya sebagian ayat ini Pak Kures sangat paham. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Sebetulnya ada harapan kalau Allah ingin menghendaki. Kita tidak ikhlas tapi dimukhlaskan, dimurnikan sama Allah. Karena berkahnya protap yang benar. Misalnya gini, saya sodako sama fakir miskin tidak ikhlas. Ingin jadi DPR, kayaknya saya ada potongan tapi. Atau ingin nyalon bupati, kan tidak ikhlas. Tapi berkahnya ini hal yang manfaat. Saya didoakan sama fakir miskin, karena tak kasih sesuatu yang manfaat. Jadi menurut saya, Anda jangan hanya ngaji ikhlas, juga ngaji pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Sama lagi pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Makanya di Quran tuh sering seorang Nabi dipuji, innahu min ibadinal mukhlasin, pakai isim maf'ul, yang dimurnikan. Saya lagi mukhlasin itu yang dimurnikan. Saya beri contoh, tapi Pak jangan tiru, terutama yang muda-muda ini, yang masih puber-puber bahaya itu, kalau ditiru. Zulaikha itu cantik, cantik banget. Ya pinter goda, sudah cantik pinter goda Zulaikha ini. Yusuf itu ganteng, perjaka, ya layak digoda. Makanya sama niru susah, karena ini butuh layak digoda. Nah ini dengerin betul ini, betapa ikhlas itu nomor 2. Yang nomor 1 itu amal itu benar dulu. Sehingga digambarkan Quran, walakot hammat bi. Zulaikha ingin nikmati Yusuf, wa hamma biya, Yusuf sebagai orang normal juga ingin nikmati Zulaikha. Tapi terusannya laula ar-ra'a burhana rabbi. Terus Allah hentikan, kadzalika linasrifa anhu awal fakhsha. Ini campur tangan Allah itu nomor 1. Tapi saya, kata Allah, tetap gak ingin kekasih saya ini ada masalah. Lagi-lagi kita harus selalu berdoa supaya Allah yang menyelamatkan kita. Bukan amal kita, bukan ikhlas kita, bukan semuanya. Kita hanya bergantung ingin diselamatkan Allah. Itu disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya minta pertolongan dari Allah. Ya mungkin Nabi Guru sekali. Buatan pesan. Terakhir di nanti doa. Monggo. Baik, ini satu lagi pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang ringkas dan sudah menghimpun semuanya. Dan sekaligus sebagai kesimpulan dari pertanyaan kita hari ini untuk Gus Bahak dan Abi Quraisy. Ya ini Abi Quraisy. Ya ini pamungkas benar ya. Bagaimana cara terbaik kita dalam meneladani Rasulullah zaman zaman sekarang? Fahami sunnah Nabi, fahami Al-Quran. Satu hal, Rasul itu punya fungsi bermacam-macam.
bisa jadi fungsinya sebagai pribadi. Dia suka makan ini, dia tidak suka makan itu. Itu tidak perlu teladani itu. Dalam konteks pertanyaan itu banyak ya, Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai ya mufti, Nabi sebagai politisi, Nabi sebagai anggota masyarakat dan lain-lain sebagainya, macam-macam. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan teladani dengan cerdas. Saya mau beri contoh tadi, ini minta maaf nih Bapak-bapak. Tadi waktu dari dalam, saya tidak pakai sendal, Gus Baha tidak pakai sendal. Ada yang paksa, Pak Kures, nanti ada beling pakai sendal. Terus ada disodorkan pada saya sendal orang lain, saya tidak tahu. Tolong itu dilihat tuh nanti. Ya toh. Dulu masa Nabi mau kita lihat. Jangan ada yang pakai alas kaki, jangan pakai alas kakimu kecuali setelah keluar masjid. Kalau di dalam masjid atau pakai waktu mau keluar di ini. Kalau semua harus pakai alas kakinya waktu keluar, itu tidak mungkin. Jadi walaupun Nabi sudah perintahkan seperti itu, situasinya tidak memungkinkan. Janganlah terus berkata, saya ikuti aja Nabi. Nanti yang keluar semuanya, ya, pakailah alas kaki, jangan pakai alas kakimu dalam keadaan kamu berdiri. Semua berdiri, tidak keluar-keluar orang kita di sini. Jadi fahami dengan cerdas. Jangan ada yang berkata, Nabi menikah, mau teladani Nabi. Itu orang bodoh dan orang sombong. Bodoh karena dia tidak tahu ini bukan tempat meneladani. Dan sombong karena dia merasa dirinya sama-sama Nabi. Jadi pelajari apa. Contoh lagi yang lain saya beri. Soal Nabi terkadang berfungsi sebagai hakim, terkadang berfungsi sebagai mufti. Ucapannya itu harus kita teliti. Nah, saya sering beri contoh ini. Karena apalagi kalau ibu-ibu banyak. Ada suami kikir. Datang istrinya pada Nabi Hind. Itu suami saya kikir, wahai Nabi. Boleh enggak saya ambil duitnya tanpa izin? Nah, bagaimana ini? Nabi jawab, ambillah. Asal wajar. Mencuri atau tidak itu? Persoalan yang dibahas. Ini fatwa atau ini ketetapan hukum. Kalau fatwa hanya berlaku buat yang bersangkutan, yang bertanya. Kalau ketetapan hukum silahkan. Pasti ambil aja asal jangan buat parfum dan sebagainya. Jadi itu cerdas itu namanya. Semua benar. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi kita. Harus seperti tadi juga penghormatan. Satu masyarakat beda penghormatannya dengan ini. Orang Eropa tidak segan tangannya di pinggang sambil bicara sama orang tuanya. Jangan coba-coba itu di sini. Itu budayanya beda. Jadi itu namanya kita meneladani Nabi dengan cerdas. Itu sebabnya fattabi'uhu. Pelajari, ikuti sesuai dengan kondisi masing-masing. Tadi itu soal pesantren, itu orang tidak ngerti pesantren itu yang berkata, saya di sini, ini untuk diketahui, saya di sini anak-anak, saya tidak mau kalau saya masuk ada yang berdiri. Saya bilang, bukan Indonesia Raya. Tidak perlu berdiri. Karena dia di Jakarta. Boleh jadi di tempat lain, saya dulu waktu di pesantren begitu.
Itu situasinya seperti itu. Saya tidak mau orang nunduk-nunduk, tidak usah kalau di sini. Tapi kalau di tempat lain, jangan tidak mengerti budaya setempat. Dulu itu ada heboh waktu penandatanganan Bung Karno, Pak Harto menandatangani bantuan itu sambil begini. Itu dikritik orang. Karena dia tidak tahu budaya setempat. Pesantren itu ada budayanya. Universitas itu ada budayanya. Kita diperintahkan menegakkan ma'ruf, budaya positif. Jadi itu begitu meneladani Nabi ya. Jadi cerdas, harus cerdas. Oke deh, saya kira itu.